Sel prokariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik menurut istilah bahasa Yunani berasal dari kata prokariot. Pro artinya sebelum dan kariot artinya inti. Sel prokariotik dapat didefinisikan sebagai organisme uniseluler tanpa adanya nukleus. Nah, mengapa sel prokariotik ini disebut tidak memiliki inti atau nukleus yang sejati? Itu karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Jadi materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Sel prokariotik ditemukan pada organisme bersel tunggal seperti bakteri, dan sel prokariotik biasanya tidak memiliki organel sel yang kompleks seperti sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki organel kompleks seperti sel eukariotik itu dikarenakan dari tidak memiliki membran inti, sehingga sel eukariotik tidak mendapati sistem endomembran, jadi tidak memiliki organel bermembran baik tunggal maupun rangkap. Maksud dari organel bermembran ganda atau rangkap itu seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, dan untuk organel bermembran tunggal itu seperti retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain. Meskipun sederhana, sel prokariotik memiliki peran vital dalam proses biokimia di alam dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, mengapa sel prokariotik itu bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan? Itu dikarenakan karena adanya dinding sel pada prokariotik yang mengandung peptidoglikan. Dinding sel prokariotik ini dilapisi oleh kapsul sehingga dapat menempel pada organisme lain. Kapsul ini juga melindungi prokariota dari dehidrasi, serta melindungi prokariota patogenik dari sistem kekebalan inangnya. Nah, untuk perbedaan dari sel prokariotik dengan sel eukariotik, menurut dari strukturnya, sel prokariotik tidak memiliki inti sejati. Inti sel eukariotik ditutupi oleh membran inti. Sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tidak seperti sel eukariotik. Secara ukuran, prokariotik juga lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Lalu kita akan membahas struktur dan juga fungsi-fungsi struktur dari sel prokariotik nih. Yang seperti bisa kita lihat pada gambar di sini, terdapat struktur luar dari sel prokariotik, yaitu terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan juga pili. Lalu pada dalam strukturnya yaitu terdapat sitoplasma, nukleus, plasmid, ribosom, dan juga granula. Yang pertama terdapat membran sel. Pada sel prokariotik ini terdapat dua lapisan membran, yaitu membran rel atau membran plasma dan dinding sel yang memiliki fungsi untuk sebagai pelindung dan pembungkus sel, serta mengontrol keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Membran plasma merupakan struktur pelindung pertama yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara bagian luar sel. Membran plasma juga melakukan fungsi pengontrolan terhadap keluar masuknya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang berperan dalam penting pembentukan kondisi internal sel. Komposisi dari membran sel tersusun dari lipid dan protein. Lipid tersusun atas fosfolipid dan juga sterol. Dapat juga glikolipid yang merupakan jenis molekul karbohidrat yang berikatan dengan lemak dan melekat pada membran plasma, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang berikatan dengan protein. Lalu yang kedua terdapat sitoplasma. Sitoplasma adalah zat cair yang mengisi ruang antara membran sel dan organel-organel lainnya. Sitoplasma ini mengandung cairan yang dinamakan sitosol. Ia mengandung protein yang larut, elektrolit, glukosa, dan dalam jumlah sedikit fosfolipid seperti kolesterol juga ada, dan asam lemak, organel-organel kecil, partikel, dan mineral, serta enzim-enzim lain. Enzim-enzim ini yang terdapat di sitoplasma digunakan untuk sebagai bahan dasar proses metabolisme sel yang membantu proses pencernaan makanan serta ekstraseluler sehingga memproduksi energi sel. Lalu terdapat
kapsul. Pada sel prokaryotik ini yang merupakan bagian paling terluar dari sel prokaryotik yang berupa cairan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi bagian intraseluler sel dari invasi patogen atau dari kondisi lingkungan bagi sel, antara lain kekurangan nutrien atau seperti kekeringan dan terlalu panas. Kapsul ini umumnya tersusun dari polimer berupa polisakarida atau polipeptida atau bahkan keduanya. Kapsul ini terdapat dua tipe, yaitu tipe lapisan lendir dan juga tipe lapisan padat dan keras. Lalu yang keempat terdapat nukleus. Nukleus ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, adanya membran nukleus yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Kedua, nukleoplasma tersusun atas protein, air, ion, enzim, dan asam inti. Di dalamnya terdapat benang-benang kromatin tersusun atas protein dan DNA. Lalu yang ketiga, nukleolus atau yang disebut anak inti yang terbentuk saat terjadi proses transkripsi di dalam nukleus. Fungsi nukleus itu sendiri adalah mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas sel, mengeluarkan RNA dan unit ribosom dari inti ke sitoplasma, lalu mengontrol mekanisme pembelahan sel dan menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Lalu yang kelima terdapat villi. Villi seperti bunga rambut yang memiliki fungsi sebagai alat perekat sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Villi ini berfungsi juga untuk mentransfer DNA ke sel lain saat melakukan reproduksi seksual dan mengikat atau disebut adhesi pada permukaan sel organisme lain. Villi ini tersusun dari subunit dan protein vilin. Akan tetapi vilin lebih tipis dan pendek jika dibandingkan dengan papila. Prokariot ini memiliki dua jenis villi, yaitu villi konjugasi atau seperangkat dan juga villi konjugasi yang disebut dengan villi fimbriae. Lalu selanjutnya terdapat plasmid. Plasmid merupakan sekuens DNA ekstra kromosomal kecil yang berbentuk melingkar, tidak terintegrasi ke dalam kromosom yang terletak di nukleoid. Plasmid ini akan diperbanyak dan diwariskan pada generasi berikutnya. Plasmid juga tidak berkaitan dalam pertumbuhan dan metabolisme prokariot, akan tetapi sering berperan untuk menolak produksi racun serta enzim. Lalu yang ketujuh terdapat ribosom. Ribosom adalah organ yang kecil dan padat, tidak bermembran, namun memiliki peranan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom ini juga di dalam sel tersebar dalam jumlah banyak di sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma kasar. Lalu yang kedelapan terdapat flagel. Flagel ini adalah serat panjang yang memanjang di luar sel dan terdiri dari protein yang disebut juga sebagai flagella. Bakteri yang memiliki flagellata bersifat motil. Motil itu sendiri artinya itu dapat bergerak sendiri. Mekanisme pergerakan sel flagellata adalah flagel yang agak kaku, berfungsi sebagai penggerak sel dengan cara berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lalu yang terakhir terdapat granula. Granula ini sebagai tempat penyimpanan nutrien seperti lemak, fosfat, atau glikogen. Struktur granula ini tidak diselubungi dengan membran dan mengandung zat yang dipadatkan. Zat dalam granula juga tidak mudah larut dalam sel plasma. Setiap granula mengandung zat tertentu seperti glikogen atau polisfosfat. Glikogen ini digunakan untuk energi, sedangkan polisfosfat memberikan pasokan fosfat untuk berbagai proses metabolisme yang terjadi di sel prokariot. Berikutnya yaitu contoh organisme prokariotik. Yang pertama ada archaea yang merupakan organisme prokariotik yang dapat hidup di suhu yang tinggi dan mampu tumbuh di lingkungan yang asam. Contohnya di sini ada Halobacterium Methanopyrus candari, Thermococcus alkalipilus, dan Picropilus turidus. Yang berikutnya ada bakteri yang merupakan organisme bersel tunggal dan umumnya berukuran mikroskopik. Namun ada juga beberapa bakteri yang dapat dilihat langsung oleh mata. Contohnya di sini ada Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peran dari organisme prokariotik. Yang pertama, membantu siklus nutrisi di lingkungan.
Misalnya, pada siklus nitrogen, bakteri Rhizobium yang merupakan mikroba tanah akan mengikat nitrogen bebas di udara menjadi amonia atau NH3 dan akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, bakteri juga dimanfaatkan untuk produksi makanan dan minuman seperti yogurt, keju, bir, anggur, maupun produk fermentasi lain seperti tempe. Yang ketiga, berperan untuk kesehatan manusia. Dalam sistem pencernaan, bakteri membantu proses pencernaan makanan. Selain itu, bakteri juga dimanfaatkan untuk menghasilkan vitamin ataupun vaksin yang berguna untuk tubuh. Yang keempat, juga dimanfaatkan sebagai pengendali hama dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi. Yang kelima, digunakan sebagai produksi obat-obatan, misalnya pada pembuatan antibiotik dan insulin. Berbicara mengenai organisme prokaryotik, bakteri Escherichia coli tentunya sangat familiar untuk kita. E. coli terdapat pada saluran pencernaan manusia. Sel E. coli sendiri memiliki panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter kurang dari 1 mikrometer. Nah, berikut ini beberapa manfaat bakteri E. coli. Yang pertama, menghasilkan kolisin sehingga dapat melindungi saluran pencernaan dari bakteri usus yang patogenik. Yang kedua, sebagai indikator untuk menguji pencemaran air, misalnya sumur oleh limbah tinja. Yang ketiga, membantu produksi vitamin K melalui pembusukan makanan. Selain itu, bakteri E. coli juga memiliki beberapa kerugian karena dapat menyebabkan penyakit infeksi. Misalnya, infeksi saluran pencernaan seperti diare, infeksi selaput otak yang biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Beberapa cirinya yaitu gangguan saraf, kuning pada tubuh, gangguan pertumbuhan, dan penurunan asupan napas. Yang ketiga, infeksi saluran kemih dengan ciri-ciri nyeri saat berkemih, frekuensi urin meningkat, serta demam. Dan yang terakhir adalah sindrom hemolitik uremik. Jika terkena infeksi ini, beberapa cirinya seperti demam, nyeri pada perut, kelelahan, kulit pucat, urin berkurang, memar, serta pendarahan dari hidung dan mulut.